Mulai ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah hingga pagi ini kita diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, nikmat iman wal Islam, sehingga itu yang mendorong kita bisa menghadiri majelis taklim. Semoga kehadiran ibu semuanya dirahmati oleh Allah, ditambahkan ilmu dan amalnya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam bermohon kepada Allah disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan mengenai al-hadis yang keberapa? Hadis tentang nasihat ya. Baik. Terakhir itu tentang an-nasihatu li rasulihi, yaitu nasihat berikutnya setelah kepada Allah, kemudian kepada kitabnya. Nasihat yang ketiga adalah kepada rasulnya. Yang maksud rasul di sini bukan utusan biasa, namun Rasulullah Muhammad ibni Abdullah, dengan cara mengakui kenabiannya. Kemudian yang terpenting lagi ialah keikhlasan kepada Nabi Muhammad SAW, dan kemurnian dan nasihat itu ialah selain bersolawat kepadanya, apa sih sebutkan? Pertama, meyakini bahwasanya beliau Nabi pembawa berita dari Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan wahyu, Rasul terakhir, dan beliau melanjutkan nabi-nabi sebelumnya, tidak berdiri sendiri. Kemudian apalagi kemarin? Apa Bu Fera? Ada catatannya. Nggak datang. Wali rasulihi. Ya. Kemudian bersolawat kepada beliau. Ya. Bersolawat kepada beliau, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, di dalam berdoa, penting bersolawat. Kemudian meneladani akhlak beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kemudian menjadikan beliau sebagai uswah dan qudwah, menjadi teladan dan contoh dalam ubudiyah, dalam berakidah, berubudiyah, dalam bermuamalah dan berakhlak. Meskipun kita tidak akan pernah sampai kepada apa yang beliau telah sampai, meskipun prestasi ibadah kita tidak akan bisa menyamai beliau, maksudnya ya Bu ya. Namun secara umum sholat kita ikut sholat Nabi. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Puasa kita sesuai dengan arahan Nabi SAW. Haji kita, umroh kita juga sama dengan arahan beliau. Khuzu manasikakum anni. Kata Nabi, khuzu anni manasikakum. Silahkan ikuti cara manasik sesuai dengan yang telah aku lakukan. Ya. Termasuk juga cara bermuamalah, berbisnis, berdagang, bermuasyarah, bersosial, berperang, bernegara,
semuanya ada teladan dari Rasulullah SAW. Teladan ketika menerima nikmat, ketika mendapatkan musibah, ketika menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami, menjadi orang tua, menjadi mertua, menjadi menantu, sebagai kepala negara. Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi itu adalah ada contoh bagi kamu, kata Allah. Baik. Kemudian puncak dari meneladani atau keikhlasan atau an-nasihat kepada Nabi ada di surat Hujurat ayat 15. Puncak dari keikhlasan seseorang kepada Nabi itu diuji dengan hal amalan berikut. Amalan ini disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Benar tidak dia mengikuti Nabi SAW atau cuman mengaku umat Nabi Muhammad saja, baru surat pengakuan. Apa bunyi ayatnya? Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya yang disebut orang beriman itu ialah mereka yang beriman yakin kepada Allah dan Rasulnya, summa lam yartabu, dan mereka tidak ada keraguan sedikit pun. Jadi kalau atas nama Rasulullah, sahabat itu tidak ragu. Hitam kata Nabi, dinding ini hitam kata mereka. Putih kata Nabi, dinding ini putih kata mereka. Jadi mereka menganggap dirinya buta, Nabi sendiri yang melihat. Waktu Nabi Isra wal Mi'raj, semua orang itu meragukan, bahkan ada yang mengingkari kan, masa bisa PP Makkah Palestina semalam gitu. Sampai Abu Jahal dapat bahan ini untuk mengkufuri Nabi Muhammad SAW. Maka dicari oleh Abu Jahal orang yang paling kuat imannya pada Rasul, yaitu Abu Bakar Siddiq. Wahai Abu Bakar, kalau ada orang yang mengatakan dia bisa bolak-balik dalam waktu semalam Mekah Madinah, kau percaya enggak? Abu Bakar enggak mau, ini jawaban jebakan ini. Jadi Abu Bakar enggak bilang enggak percaya, itu mustahil, enggak begitu. Apa kata Abu Bakar? Siapa yang bilang? Siapa orangnya? Baru dijawab oleh Abu Jahal, orangnya adalah Muhammad. Kata Abu Bakar, kalau Muhammad yang bilang saya percaya. Bahkan lebih dari itu saya masih percaya. Jadi keikhlasan atau an-nasihah li Rasulullah, kemudian kita kepada Rasulullah SAW adalah tidak meragukan sedikit pun apa yang beliau sampaikan itu memang wahyu dari Allah. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Bahkan guru-guru saya dulu menyampaikan begini, semua orang itu buta, tidak melihat, yang melihat itu cuma Nabi. Maka adabnya orang yang tidak melihat, maka harus mau dituntun sama yang melihat. Nah, maka kita berpegangan kepada orang yang melihat. Kata orang yang melihat kanan, ya kita kanan. Kiri, berhenti gitu. Maju, cepet langkah, cepet. Mundur gitu. Nah, begitulah sahabat bersama Rasulullah. Jadi kalau Nabi sudah bilang B gitu, summa lam yartabu, mereka tidak ada keraguan sedikit pun kepada Rasulullah. Kemudian summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim. Nah, ini kecintaan kepada Nabi selain tidak ragu dengan apa yang beliau sampaikan dengan perspektif keimanan, kemudian mereka berjihad bersama beliau. Wajahadu, mereka berjihad
Jihad asal maknanya dalam bahasa adalah sungguh-sungguh mengerahkan, ya susah kali keluar bahasa, mengerahkan seluruh apa yang dimiliki untuk mencapai tujuan tertentu. Itu namanya jihad secara bahasa. Jadi mengerahkan segala yang dia miliki, totalitas, itulah totalitas berjuang untuk meraih suatu tujuan, itu namanya jihad secara bahasa. Namun jihad secara istilah artinya adalah totalitas, mengerahkan seluruh potensi yang dimiliki lahir batin untuk menegakkan kalimat Allah sesuai dengan adab dan panduan dalam syariat. Nah, itu definisi jihad secara syar'i. Sekali lagi Bu ya, jihad secara bahasa adalah mengerahkan segala potensi, totalitas bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan tertentu. Namun jihad menjadi istilah syariat, artinya adalah bersungguh-sungguh mengerahkan seluruh potensi kita lahir batin untuk menegakkan kalimat Allah dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam ilmu fikih. Ada syarat-syaratnya, tidak sembarangan jihad itu. Asal bunuh orang kafir jihad, enggak, malah itu jahat, jadi bukan jihad itu. Pokoknya berperang gitu, bukan jihad itu. Jadi jihad itu maknanya sangat umum, ada makna umum, makna khusus. Makna umumnya adalah begitu. Makna khususnya adalah berperang fisabilillah. Nah, ini yang ditakuti oleh orang-orang kafir. Jihad sekarang sebagai nenek, jihad sebagai nenek, sebagai kakek, sebagai orang tua, remaja Islam secara umum itu memperjuangkan Islam sesuai dengan kemampuan dan bidang kita. Ya. Memperjuangkan Islam sesuai dengan bidang dan kemampuan kita. Memperjuangkan Islam maknanya bukan hanya ceramah gitu, enggak. Perjuangkan Islam pada diri kita. Nah, jadi jangan sampai orang yang memahami jihad, ya tapi wudhu dia tidak pandai, ini kan aneh. Sholat dia tidak mengerti makna bacaannya. Al-Quran dia tidak pelajari dengan baik, tidak datang pengajian, jadi berarti dia tidak berjihad. Jadi berjihad itu skopnya luas, yaitu menegakkan Islam. Dari mana? Dari diri sendiri, dari keluarga sendiri. Apabila melihat sebuah perintah Allah, ajak diri dan keluarga semua. Apabila ada kemungkaran, sesuatu yang terlarang dalam syariat, nahi mungkar, lakukan preventif, gerakan preventif, usaha preventif dan mencegahnya dan menegur kalau sudah terjadi. Itu jihad kita, ibu-ibu yang sudah pensiun misalnya, ibu punya kolega, kawan yang masih dinas gitu kan. Yang masih dinas ini dia kebetulan jabatannya tinggi. Dia punya pengaruh di kantor, di dinas, di mana, di instansi. Dia sampaikan. Besar loh pengaruh ibu-ibu walaupun nenek-nenek ini. Ya, walaupun sudah nenek tapi pengaruhnya juga besar sebagai orang tua yang kata-katanya didengarkan. Jadi menang itu dimenang di umur, Bu. Ya, kalau Ambo menang di gelar suara, umur alun matang lah itu. Nah, jadi ada orang yang tidak bisa disentuh oleh dakwah ustadz. Dia tidak kamu saji baca caranya. Ustadz kan ke masjid sama di majelis taklim, sementara dia tidak ke masjid. Sementara kalau mulut dari ustadznya nggak percaya, ragu-ragu gitu. Tapi kalau dari omongan seorang ibu, seorang nenek, kadang lebih didengarkan. Karena biasanya lebih lembut dan lebih menyentuh, kasih sayang. Nah ini, jadi jihad kita, Ibu, jihad kita menegakkan Islam dalam diri keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Baik. Wajahadu, kita masih balik surat apa tadi? Al-Hujurat ayat 5, 16. Wajahadu, dan mereka berjihad. Berjihad
dengan Nabi itu. Nabi SAW sebenarnya kalau Allah ingin kasih pertolongan ya sudah bisa menang sendirian Nabi. Jadi Allah dan Nabi saja cukup sebenarnya. Bahkan Allah sendiri cukup sebenarnya untuk menghilangkan kemungkaran-kemungkaran yang ada di Mekah waktu itu, Arab Jahiliyah. Tapi kenapa ada orang-orang manusia biasa yang berada di sekeliling Nabi? Untuk membuktikan bahwasanya ada kok orang-orang yang bersedia membela kebenaran itu. Ada kok orang-orang yang bersedia berkorban. Walaupun dia manusia biasa. Ada yang namanya loyalitas. Ada yang namanya kesungguhan. Ada yang namanya pengorbanan. Ya Bu ya. Jadi ketika itu enggak tasakwi nama tata ruang. Baik. Kita lanjut Bu ya. Baik. Ayatnya gimana tuh? Wajahadu. Jadi sahabat-sahabat Nabi SAW itu royalnya luar biasa kepada Nabi. Ya Rasulullah, kami dengar dan kami taat. Sami'na wa ta'na. Kau suruh kami beribadah, ayo kita beribadah. Kau suruh kami belajar Quran, ayo belajar Quran. Apapun yang diperintah Nabi. Setiap kali turun wahyu, turun perintah sholat mereka. Turun perintah jihad mereka. Bahkan kau suruh kami ke jurang, loncat kami. Sudah tidak ragunya sahabat itu dengan Nabi SAW. Kami tidak akan mengatakan ketika mau perang Badarnya. Perang Badar tahun berapa Bu? Saya ingat. Tahun 2 Hijriah ya. Rasulullah SAW ngasih tahu jumlah musuh kita 1000 pasukan dari Mekah. Jumlah kita cuma 300. Apa kata sahabat dia? Rasulullah, kami tidak akan berkata sebagaimana perkataannya Bani Israel kepada Nabi Musa. Apa kata Bani Israel kepada Nabi Musa? Izhab anta wa rabbuka faqatila nahnu hahuna qa'idun. Wahai Musa, ini Bani Israel mau jihad nih Bu. Nabi Musa nyuruh jihad. Ini Musa panglimanya menyuruh Bani Israel mau jihad melawan kaum Jabbarun yang ada di Palestina waktu itu. Perintah jihad turun dari Allah. Tapi apa kata Bani Israel? Wahai Musa, kau dan Tuhanmu saja yang pergi berjihad, kami duduk-duduk di sini. Bani Israel. Sahabat Nabi apa bilang? Kalau sahabat Nabi beda. Ya Rasulullah, kami tidak akan pernah berkata ucapan yang sebagaimana diucapkan Bani Israel pada nabinya. Kalau kami siap menyertai engkau dimanapun, apapun itu, berjuang bersama Rasulullah SAW. Jadi ikatan antara Nabi dan sahabat itu tidak bisa kita bayangkan. Ikatan kepercayaan mereka itu luar biasa. Ikatan mahabbah, kasih sayang, saling support antara sahabat dan para sahabat dan Nabi itu luar biasa. Ya. Nabi SAW juga memperjuangkan gimana sahabat. Penderitaan Nabi berlipat daripada penderitaan sahabat. Ya, sahabat, jika sahabat belum makan 3 hari, Nabi belum makan 4 hari. Waktu perang Khandaq itu kan, ada tahu sejarahnya. Ya Rasulullah, kami lapar 3 hari nggak makan. Memang masa paceklik Madinah waktu itu. 3 hari kata Nabi, saya sudah 4 hari nggak makan. Ya. Berlipat lagi penderitaan Nabi itu dibandingkan, ya, karena apa yang Nabi dapat dari harta, kesempatan, itu diserahkan langsung ke sahabat. Itulah sayang Nabi ke sahabat. Sahabat pun royal kepada pemimpinnya, gitulah. Jadi ada hubungan timbal balik, hubungan kasih sayang, hubungan iman. Ya. Makanya Nabi ketika luka-luka di medan pertempuran, Nabi Muhammad SAW tidak persoalkan itu. Nabi dilempar, dikeroyok di Taif, masih ingat kisahnya?
Nabi tak persoalkan itu. Tapi ketika sahabat beliau meninggal, dibunuh, beliau langsung kunut nazilah 1 bulan. Artinya biarlah aku terluka, saya meninggal pun, terluka pun tidak persoalan, tapi sahabat saya, wah. Jadi summalam yartabu wajahadu. Mereka itu benar-benar pribadi-pribadi sahabat Nabi ya. Pribadi-pribadi yang totalitas ikhlas murni kepada Rasulullah. Ya, buktinya apa? Mereka totalitas. Makna jihad tadi apa, Bu? Mengerahkan semua potensi lahir dan batin untuk menegakkan kalimat Allah. Apa potensi awak? Itu yang harus kenal. Ada orang yang dilebihkan potensinya di kecerdasan, pintar dia. Hati-hati kalau kepintaran itu tidak disambungkan kepada Rasulullah, artinya berjuang dengan Rasulullah dengan kecerdasan itu sia-sia. Ada orang yang potensinya di public speaking, pintar bicara. Itu disambungkan kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana di zaman Nabi banyak penyair kan, banyak khutbah, banyak ahli-ahli syair, ahli-ahli prosa, puisi. Hasan bin Sabit mengarang puisi, membalas puisi yang menjelekkan Rasulullah. Itu medan jihadnya di situ dia, karena memang ahli syair, bahasa Indonesianya syair. Ada sahabat yang dilebihkan kecerdasannya, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, ahli diplomasi. Ya memang dia berjuangnya di situ. Ada sahabat yang dilebihkan di kekayaannya, misalnya seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Ya jor-joran di situ, nggak ragu-ragu mereka. Ya, berapa ya Rasulullah? Utsman tuh kalau mau ada jihad tuh, Utsman lapor pada Nabi, ya Rasulullah, berapa kebutuhan pasukan? Nabi mengatakan sekian. Saya yang mengcover semua, saya yang bayarin semua gitu. Dan itu bukan dengan tidak enak hati, tidak ada ragu-ragu, dengan cinta ngasihnya gitu, dengan yakin dan cinta. Ya. Pokoknya, dan bukan hanya itu, Utsman bin Affan ada problematika di kalangan kaum muslimin, ada yang bertikai persoalan duit, Utsman turun. Begitu. Ada sahabat yang dilebihkan potensinya di militer, di strategi peperangan, seperti Khalid bin Walid, Ubay apa namanya? Ya, digunakan potensi itu untuk membela Islam. Ali bin Abi Thalib itu jago, Ali itu banyak kelebihannya. Cik aja kurang Ali. Harta dunia ada miskin, fakir. Ada yang modalnya di suaranya bagus, maka jadi guru Quran, Abu Musa al-Ash'ari. Ada yang suaranya bagus, jadi muazzinnya Rasulullah, Bilal bin Rabah. Ada yang tidak punya apa-apa, ya udah berkhidmat di masjid 24 jam. Ahlu Suffah. Banyak itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia potensinya menghafal hadis. Dia ingatnya kuat, menghafal. 4 tahun duduk sama Nabi, hafal ribuan hadis. Jadi sahabat itu kalau ingin memahami keikhlasan, kemurnian kepada Rasulullah, cukup kita lihat para sahabat, ibu-ibu. Ya, baik laki-laki maupun perempuannya, baik yang miskin maupun yang kayanya. Silakan Bu. Baik. Dalam Quran ada ayat berbunyi yas'alunaka
ma yunfiqun. Mereka bertanya secara intensif pada engkau ya Muhammad, apa yang akan kami infakkan? Maka dijawab, qulil afwa, katakanlah kelebihan harta. Al-afu itu maknanya kelebihan harta, maksudnya ialah kita punya, badan kita, keluarga kita punya hak dari harta itu untuk kebutuhan. Jangan sampai orang minta-minta. Makanya keluarkan dulu kebutuhan pokok. Kebutuhan makan, minum, listrik, misalnya kan, pakaian, ya. Maka sudah apabila kebutuhan wajib itu sudah dipakai, maka ada namanya afu tadi itu, al-afwa. Harta kelebihan, nah itu yang digunakan fisabilillah. Ya. Namun untuk itu bagi standarnya orang muslim ya, ada kasus-kasus tertentu seseorang itu bisa 100% infaknya, seperti Abu Bakar Siddiq. Dan ini tidak dianjurkan oleh para ulama, ini orang-orang khusus. Kalau ada orang yang mau berinfak 100% hartanya seperti Abu Bakar Siddiq, ya, sehingga tidak ada yang tersisa, malah itu jadi fitnah. Dia jadi peminta-minta, atau dia sakit, keluarganya tidak siap, anaknya menjadi kelaparan, malah itu tidak dianjurkan. Jadi yang dimaksud berinfak fisabilillah itu, infak pada diri sendiri itu paling prioritas. Keluarga, jadi makan, minum, listrik, kebutuhan dasar lah gitu. Untuk menjaga diri kita dari meminta-minta, kehinaan. Nah, kalau sudah ada kelebihannya, ya, dan infak pada diri sendiri tadi itu kan niatkan untuk ibadah juga kan. Dengan kita memiliki kecukupan makan, kebutuhan sehari-hari kan kita bisa beribadah, sholat, baca Quran, ngaji dan lain sebagainya. Nah, kalau ada harta yang berlebih, itu ada prioritasnya lagi kan. Ya. Misalnya kalau kita masih ada utang misalnya, itu tunaikan dulu. Atau ada saudara yang perlu bantuan gitu, kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi gitu, bantu. Itu juga fisabilillah, itu juga jihad. Ya. Atau kita punya kerabat yang statusnya anak yatim gitu, bantu. Nah, itu lain pembahasan itu, Bu. Apa hukumnya menabung itu lagi kan? Menabung ini hukumnya boleh-boleh saja asal tujuannya juga baik. Ya, untuk perencanaan nanti, ya, untuk hal-hal yang baik lah, yang mubah. Maka menabung tidak ada masalah. Bukan berarti nabung itu dosa, enggak. Nah, maksudnya begini, Bu. Kalau misalnya, kan tadi saya katakan, kita harus kenal potensi kita. Potensi ini, Bu, ada orang yang potensi harta, maksudnya itu, harta itu memang banyak. Tapi kenapa dia tidak mau menyelesaikan sebagian untuk perjuangan Islam? Ini yang menjadi masalah. Ya, sahabat-sahabat yang ekonominya pas-pasan atau kekurangan atau cuman berlebih sedikit afwa yang tadi itu, maka berarti potensinya bukan di situ. Potensinya di yang lain, perjuangan medan jihadnya di yang lain. Yang saya maksud tadi itu yang kalau memiliki harta, memang dia ibaratnya kayunya tuh sampai pusing pitih kakak di pangan gitu. Sampai bingung pitih kakak di balian apa gitu. Itu. Ya, akhirnya apa? Karena orang-orang kaya, pastilah itu, para sultan ini tidak mengerti konsep jihad bil mal bi amwalikum kan. Perhatikan ayatnya itu, wajahadu bi amwalikum baru anfusikum kan. Itu menunjukkan jihad harta ini sangat utama dalam Islam. Saya sebagai praktisi dakwah, Bu, mengakui itu. Ustadz banyak, orang yang mau ngaji banyak, objek dakwah banyak, orang yang butuh dakwah sambuah. Ya, tapi pitihku selalu kurang loh. Sebagai praktisi dakwah, saya merasakan memang jarang orang yang mau menyumbangkan waktu, tenaga, pikirannya banyak, tapi kalau pitih, kok dipaci arek di orang-orang kayu. Seolah-olah mereka menganggap kaya itu untuk dinikmati di dunia, enggak. Itu ujian sebenarnya. Ujian kaya itu bukan hanya untuk supaya bersyukur, itu enggak. Konsep syukur itu umum sekali.
Ujiannya orang kaya itu, mau ndak harta itu digunakan fisabilillah, itu ujian orang kaya. Saya kok bersyukur ke Ustadz, alhamdulillah terus setiap hari. Itu baru di lisan, belum ikhlas, belum nasihat kepada Rasulullah berarti itu. Itu baru, ya kalau orang miskin juga bisa ngomong alhamdulillah. Bu ya, semua orang bisa ngomong alhamdulillah. Tapi konsepnya ini jarang nih. Orang kaya yang paham ini jarang tuh. Orang kaya tuh beban loh hartanya mereka tuh. Sampai mereka mau mengikhlaskan harta itu di jalan Allah. Kalau tidak hisabnya akan berat. Dan akan ditanya di akhirat kelak, kamu saya kasih uang banyak. Apa yang telah kamu lakukan untuk Islam melalui yang saya kasih itu. Begitu juga sementara orang-orang lain yang saya kasih kecerdasan, dia gunakan kecerdasannya untuk menegakkan kalimat Allah. Sementara orang-orang miskin saya tahan, saya batasi rezeki mereka, lalu mereka bersabar. Sabarnya itu jihad mereka. Kamu saya lebihkan uang, kenapa tidak berjihad dengan uang itu? Nanti ditanya tuh. Nah, ini mohon maaf agak keras suara sedikit ya. Supaya tidak ngantuk. Ya. Iya. Nah, Bu. Sebagai orang kaya dia udah menyebabkan zakat, maka itu juga sebuah jihad. Zakat tuh sesuatu yang wajib dan kemaslahatannya balik ke dia juga. Zakat itu kan pembersihan. Harta yang halal itu masih dibersihkan lagi. Itu ibaratnya apa ya, Bu ya? Itu sesuatu yang wajib, maksudnya itu sesuatu yang harus dilakukan, jelas sekali itu rukun Islam. Sementara fungsi kita kan bukan hanya sebagai muslim, kita mukmin. Kita bukan hanya seorang muslim yang melaksanakan rukun-rukun Islam, tapi kita rukun iman dan rukun ihsan. Fungsi kita di dunia ini bukan hanya sebagai ahli ibadah, kita ini sebagai khalifah dan sebagai dai. Sebagai ahli ibadah mungkin zakatlah keluar oke. Tapi seorang dai seharusnya lebih daripada itu. Ya, orang yang berkontribusi dalam perjuangan Islam. Baik. Nah, jadi harta itu salah satu sumber daya atau kelebihan anugerah yang Allah berikan kepada seorang, ya, namun bisa menjadi fitnah bagi diri dia. Innama amwalukum wa amwaladukum fitnah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Apalagi itu, wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malan wa'addada wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian benar-benar sangat mencintai berlebihan dalam harta tersebut, ya. Jadi kalau ingin belajar tentang keikhlasan kepada Rasulullah, lihat para sahabat. Dan itu sebagai kunci. Wali kitabihi wali rasulihi. Baik. Jadi ini yang mau saya sampaikan dan saya tegaskan terus ke jamaah, konsep berjihad itu jangan di titik pusat beratkan kepada ustadz ulama saja, enggak. Jihad itu kewajiban fardu ain setiap muslim. Saya lagi ya. Jihad itu kewajiban fardu ain setiap muslim sesuai dengan daya yang kemampuan yang Allah titipkan kepada dia. Jadi mulainya itu dari mengenal diri dulu. Saya tuliskan biar jelas ya, Bu. Jihad mengoptimalkan totalitas dalam mengerahkan seluruh potensi diri, lahir, batin untuk menegakkan kalimat Allah sesuai dengan tuntunan
syar'i, tuntunan syarak. Baik. Seluruh potensi ini diri, lahir dan batin. Ini kan tiap orang beda-beda. Dan ini dia harus kenal. Maka pertama tugasnya kenali potensi diri masing-masing. Potensi itu berbeda-beda karena potensi itu berbeda-beda. Ada yang potensinya di harta. Ada potensinya itu di jabatan, pangkat. Ada potensinya itu di kecerdasan, hafalan, kecerdasan, ide, pokoknya berpikir lah. Nah, saya kayaknya agak di sini nih, agak di sini sih potensinya. Saya pribadi ya. Ada potensinya itu di sosialnya, jiwa sosial tinggi, peduli banget sama orang. Nah, ada potensinya di seni, seni suara, ya, seni macam-macam, seni kaligrafi, ya. Makanya kalau semua kaum muslimin mengenali potensinya, lalu dia tahu bahwasanya ada kewajiban jihad, maka orang yang berharta akan jor-joran untuk Islam. Orang yang jabat akan membela Islam dengan jabatannya. Orang yang cerdas akan membela Islam dengan kecerdasannya. Orang yang seni, artis dia membela Islam dengan seninya. Orang yang jiwa sosial tinggi, orang yang jago di militer misalnya, ada bakat olahraga militer dia, fisik lah kata. Dengan dia membela Islam dengan fisiknya itu. Nah, itulah gambaran orang yang sukses, masyarakat yang sukses mengelola ini itu sahabat Nabi. Gambaran orang-orang yang beraneka ragam kemampuan latar belakangnya, itulah potretnya itu lengkap ada di sahabat Nabi Muhammad SAW. Di depan Nabi mereka siap apapun ya Rasulullah. Saya potensinya ini, ya. Ada kerahkan itu untuk Islam. Memang lahir. Kalau ini tidak kita kerahkan untuk Islam, Bu, harta, jabatan, cerdasan, bakat-bakat ini semua pasti akan terpakai juga, tapi bukan untuk Islam. Pasti terpakai juga. Entah itu untuk setan, entah untuk hawa nafsu dia, entah itu untuk foya-foya, ya Bu ya, entah itu cuman untuk berbangga diri, maunya pejabat gitu ya. Oh, orang kayu gitu kan. Oh, saya orang pintar gitu kan. Pasti akan terhabis juga potensi ini. Cuma nanti pertanggungjawabannya gimana? Di akhirat gimana dia? Ditanya sama Allah. Kau saya kasih uang banyak, kau saya kasih kecerdasan. Kenapa nggak bela Islam? Bukan berarti agama kita perlu dibela, enggak. Untuk menunjukkan posisi kita di mana, di kebenaran atau kebatilan. Inilah nikmat syukur yang sebenarnya itu. Ya. Nah, sekarang umat yang fakta yang terjadi apa Ibu-ibu? Umat Islam nggak tahu konsep jihad. Konsep jihad ini dibelokkan sama Barat, jihad itu bom. Dibelokkan konsep jihad, akhirnya apa? Umat Islam nggak ngerti kewajiban jihad itu, sehingga potensi-potensi umat Islam tidak disatukan. Umat Islam jalan sendiri, yang kayu sibuk juga kayunya, yang jabatan sibuk juga jabatannya, yang cerdas sibuk juga bangga sama kecerdasannya. Tak ada andil mereka dalam Islam, jalan masing-masing. Tinggal Ustadz surang lah. Tinggal Ustadz berjalan surang lah. Itu nanti jadi Bu. Jadi berdakwah dan berjihad ini bukan kewajiban ustadz, ulama, Anda. Semua orang sesuai dengan bidang dan kemampuan masing-masing. Nah, kalau kita sudah mengenal potensi, pertama kan mengenal potensi itu. Wah, kenal potensi awak. Yang kedua baru bisa berjihad. Bisa berjihad. Baru kita bisa berjihad di sini. Nah, jihad itu kan menegakkan kalimat Allah, maksudnya menegakkan agama. Dimulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan, masyarakat, dan saling ta'awun. Jadi ada riyadoh. Ada riyadoh. Kita latih diri sendiri dulu di sini. Ibda binafsi. Hilangkan rasa malas.
Kita latihan untuk diri sendiri, bina keluarga. Nah, di masyarakat nanti kita melapor sama ulama, kerjasama, ada ta'awun nanti. Nih, ta'awun ini kerjasama. Jadi ketika kita sembari membentuk agama pada diri kita, keluarga kita, nah kita lihat di masyarakat. Nah itu sunnahnya Nabi itu, Bu. Memikirkan Islam di tengah masyarakat itu sunnahnya Nabi yang mulai hilang tuh. Jadi nggak sibuk solehah sendiri, tapi ngelihat problematika di masyarakat apa. Nah nanti bisa ta'awun akhirnya. Ulama ini tujuannya mengarahkan nih, nakhodanya. Jadi ulama itu ngarahkan, dan ta'awunnya ini nih sama potensi-potensi yang ada tadi itu. Ya ada ibu misalnya, saya Ustadz punya ide gitu kan. Nah nanti idealnya tuh begitu, disambut sama masyarakat yang lain. Ustadz punya ide begini, oke, saya jagonya di bidang statistik Ustadz. Oh bagus sekali itu. Kita mau menjadikan dakwah itu, peta dakwah itu terdata dengan baik misalnya. Ya, saya sering tuh nanyain ke masjid-masjid sekarang, mulai sekarang saya belajar gitu. Pak, buta huruf Quran di lingkungan masjid ini berapa persen? Nah itu mulai itu saya tanyain tuh. Waduh, itu yang tidak pernah hitung. Kadang-kadang ada pengurusku yang membanggakan fisik masjid. Ustaz, alhamdulillah nih Ustaz, udah AC lah lengkap nih, karpet tiap setahun tahun ganti gitu kan. Atau ini udah pembangunannya udah selesai. Ini arsiteknya dari Bandung nih Ustaz. Kalau begitu tuh enggak, zaman Nabi masjidnya sederhana sekali gitu. Malu kita. Yang dibangunnya apa oleh Nabi? Ya semangat jihad ini, masing-masing orang tahu potensinya dan dikerahkan. Saya tanya, Pak, buta huruf Quran di sekitar masjid warga jemaah berapa persen Pak? Itu enggak tahu berapa. Berarti kan ada problem itu Pak Ibu. Nah untuk memetakan berapa persen buta huruf Quran itu kan perlu ahli statistik tuh. Perlu kawan-kawan yang memang jago di bidang statistik. Nanti disurvei, ada rumusnya, disurvei, nanti keluar hasil kan. Akan perlu tuh dalam dakwah tuh orang-orang yang bisa membaca data, ya kan? Mensurvei, membaca data, mengeluarkan hasilnya. Nanti langkah apa yang harus ditempuh? Oh, misalnya angka buta hurufnya tinggi, 70% nggak bisa baca Quran. Berarti kan perlu orang-orang yang berbakat untuk mempersuasif, mempengaruhi, ngajakin. Ibu-ibu pandai tuh ngajak-ngajakin orang tuh. Bu, bila lawan ndak mengaji lende lah, semua ndak juga mengaji lende. Itu pun tipe fungsi ibu-ibu tuh. Mengkompori. Anda tuh pandai tuh. Itu jihad awak, Bu. Kalau sanang ndak jihad nomor Bu. Memang payah. Namanya jihad itu kan totalitas. Kalau nyu sanang itu ndak jihad nomor itu. Kalau nyu sanang ndak surga dia ada Bu. Kalau sanang karajo itu ndak surga dia itu kipe angin dia. Betul itu memang jihad. Ya. Nah, apalagi contohnya. Nah, itu contohnya real di masyarakat ya. Kayak sekarang ibadah kurban sekarang kan butuh banyak potensi itu sebenarnya itu. Ya. Baik. Ada pertanyaan, Bu? Jadi apa ayatnya tadi lanjutin? Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, dan diri mereka. Kemudian ulaika humus shadiqun. Nah, ini tutup ayat ini yang bahaya nih. Itulah orang-orang yang imannya shadiq, benar. Jadi Allah konfirmasi kalau memang tidak ada keraguan dalam diri, lalu jor-joran, totalitas dalam berjuang Islam dengan harta dan dirinya, itulah orang yang benar Islamnya. Itulah. Kalau belum kayak gitu, berarti masih pengakuan, ya belum sampai yang diharapkan. Ya, ibu jihadnya sama suami. Ya, gimana suami bisa taat sama Allah? Jihad buat anak-anak, cucu-cucu, ya. Arahkan Bu, masih ada juga rajonya haram-haram, tegur.
Saya cucu nenek alun sholat. Nah itu. Tanya anak-anak itu lah mengaji. Karena kalau berarti ibu anaknya kan angkatan kerja sekarang berarti anak ibu kan. Mak le penghasilan tuh le halal. Perlu juga tanya bu. Sholat kini, le mengaji, ndak sempat hadir majelis taklim ndak. Sia ustadz yang menjadi pegangan kini, gitu. Ya, setiap muslim itu sebenarnya dia harus punya beberapa guru. Sebenarnya gitu ya. Harus ada guru pegangan dia yang akan membimbing dia dalam persoalan, konsultasi, tanya sama guru itu. Ya, bacaan Quran nak lebarah kali khatam setahun ke Quran, itu perlu tanyaan tuh, Bu. Nah, itu jihad ibu tuh. Ya, ambo berpikir model nenek sekarang ya, apalagi ya. Apalagi ya. Oh iya, nenek penting juga diedukasi anak cucu itu mengenai, mohon maaf ya, ini bukan menyinggung ya. Soal harta waris. Jangan ketika orang meninggal anak cakap. Jadi banyak orang tua ya mungkin dia mengajarkan sholat, tapi fikih-fikih muamalah nggak diajarkan. Ya, ditegaskan ke anak. Nah, kalau orang tua lah meninggal, besok kami lah meninggal, jangan bercakap gara-gara waris. Bagi cara Islam. Nah itu. Jadi anak tuh ready, siap gitu. Ya. Apalagi, oh ya. Pesankan ke anak-anak kita, mungkin kitanya tidak jadi ustazah atau jadi orang yang agamanya hebat gitu. Mungkin kita bisa pitaruhan ke anak cucu, ke anak gitu kan. Cucu aden ko harus ada surang dan jadi hafiz Quran. Harus ada dan masuk pesantren, harus ada dan jadi ulama gitu. Kalau enggak aman enggak ridho. Ah kan gitu kan ketar-ketir juga anak-anak bawa pikir kan siapa jadi. Jangan solahnya menggale, jangan solah jadi PNS. Harus, Bu. Memang harus begitu. Di dalam Al-Quran kan disebutkan itu nazarnya seorang nenek. Ini nazartu laka ma fi batni muharrara. Siapa yang ngomong itu? Neneknya Nabi Isa. Ya Allah, saya bernazar anak saya yang di kandungan ini saya wakafkan fisabilillah. Kalau laki-laki jadi imam. Kira lah ya padusi Maryam. Ya kan? Kira lagi ya Maryam. Ya. Maryam diasuh oleh pamannya yaitu Nabi Zakaria. Ya, suami dari bibinya, Nabi Zakaria. Dari nazarnya seorang nenek, dari didikannya seorang paman, lahirlah manusia mulia bernama Nabi Isa alaihissalam. Itu pahala dakwah, pahala iman, pahala amalnya Nabi Isa itu akan dikopi kepada neneknya. Nama neneknya siapa? Hannah binti Fakud. Hannah binti Fakud melahirkan Maryam, Maryam melahirkan Isa alaihissalam. Ya. Kemudian kakek-kakek yang beruban ada juga sampai dalam Quran surah Maryam. Nabi Zakaria, Rabbi inni wahanal azmu minni, ya Allah telah rapuh tulangku, lah bahuban rambutku. Ya, tapi ada yang satu saya khawatirkan. Apa? Wa inni khiftul mawaliya min warai. Ya Allah, masyarakat ini gimana nanti sepeninggal saya kalau saya sudah enggak ada. Jadi orang yang telah pensiun nih ibu-ibu, pikirannya itu bagaimana generasi lain. Tidak memikirkan dunia, tidak ada itu lah itu. Lalu citur, generasi ke depannya lebih baik sebenarnya. Kalau ada ustadz atau calon ustadz, mungkin bisa kita kasih beasiswa baranya lah, atau garin-garin yang tidak mampu kasih lah, gitu kan. Kalau ada ustadz muda yang masuk masjid support, kadang-kadang apa susah juga dapat supportnya Pak Ibu, ya dari sebagian orang ya dari jamaah. Ya. Tidak disupport gitu kan. Sementara dia mengeluhkan pemuda banyak rusak. Sementara ada ustaz-ustaz muda tapi tidak disupport. Nah, ini masalah. Ya, jadi kalau sudah beruban, sudah usia tua, tirulah Nabi Zakaria, tirulah Hannah binti Fakud tadi itu. Baik. Kemudian bab-bab mengenai birrul walidain mungkin tuh boleh ditekankan kepada anak-anak tuh. Bab-bab mengenai amalan-amalan berbakti pada orang tua yang sudah lansia, sudah sakit, yang sudah meninggal tuh mungkin perlu diajarkan kepada anak-anak. Baik. Bagaimana tadi ya? Ulaika humus shadiqun ya. Kemudian wali a'immatil muslimin. Yang keempat ya Bu ya. Yang pertama kepada Allah, yang kedua kepada kitabnya, tiga Rasulnya, yang keempat
Kepada siapa nasihat itu yang keempat? Li'a'immatil muslimin. A'immah itu jamak dari imam, pemimpin. Maksud pemimpin di sini, pemimpin kita itu ada dua. Pemimpin ukhrawi, pemimpin duniawi. Pemimpin dalam urusan agama dan pemimpin dalam urusan agama. Pemimpin dalam urusan agama dan pemimpin urusan dunia. Sejak kapan dibagi itu? Sejak turunnya atau selesainya Khulafaur Rasyidin. Dulu pemimpin itu cuma satu, ya dunia ya yang namanya pemimpin Islam yaitu ya pemimpin dunia juga, pemimpin akhirat juga. Nabi seorang panglima perang, seorang presiden sekaligus imam dan khotib, kan begitu. Beliau sebagai membimbing umat dan memberi fatwa, guru juga. Nah, digantikan oleh Khulafaur Rasyidin, kan begitu dia. Khulafaur Rasyidun yang 4. Yang 4 ini juga masih sama. Ya, namanya pemimpin ya dunia akhirat. Tapi kemudian belakangan pemimpin ini terbagi dua. Karena ketidakmampuan orang yang paham agama untuk memimpin politik dan orang yang paham politik tidak memampuan memahami agama. Akhirnya terjadi pemisahan antara pemimpin ukhrawi dan duniawi. Jadi zaman Umayyah lah mungkin itu. Zaman Bani Umayyah awal. Tapi masih selang-seling tuh ada beberapa pemimpin Bani Umayyah dan Abbasiyah yang dual. Masih ada. Siapa contohnya? Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu ulama, asalnya beliau itu ulama, cuma diangkat menjadi khalifah. Akhirnya beliau juga bisa menjadi seperti Khulafaur Rasyidin, memimpin dua dunia akhirat. Kalau ditanya agama, fikih hebat, ditanya masalah politik hebat juga. Ngerti ekonomi, ngerti politik. Itu di Bani Umayyah. Di Bani Abbasiyah siapa? Di Bani Abbasiyah siapa? Khalifah Harun Ar-Rasyid. Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ya. Ada cici. Jauh Bu. Tadi di langit yang ketujuh. Ibu tanya pemimpin sekarang, masuk ke galian Freeport langsung. Tambang Freeport jauh Bu. Baik. Tak langit dan bumi itu, langit dan tambang Freeport. Ya. Baik. Jadi pemimpin itu sebenarnya memimpin urusan dunia. Makanya nama lain dari imam itu ulul amri. Ulu artinya yang menguasai. Amr itu urusan, amri urusan. Ulul amri adalah orang-orang yang memegang urusan kalian. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah pada Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang memegang urusan kalian. Nah, ulil amri, jadi pemimpin itu konsepnya adalah ulul amri. Ulil amri yang memegang urusan, yang diamanahi urusan atau imam, al-imam. Nah, urusan amr kita itu ada dua. Urusan dunia, urusan duniawi, akhirat. Urusan akhirat contohnya memimpin sholat Jumat, memimpin sholat Id, khutbah, fatwa-fatwa, halal haram, urusan ukhrawi. Sedangkan urusan duniawi sebagaimana pasokan makanan, ya, bulog, apalagi pertanian, perdagangan, ekonomi, ya itu ya intinya. Lalu lintas, keamanan, pembangunan, ya, berhubungan dengan kebutuhan dasar. Nah, dulu tidak dipisah tuh. Yang disebut imamnya umat Islam, khalifah tuh, ya tidak dipisahkan antara pemimpin urusan dunia dan akhirat.
Nabi kita seorang presiden, seorang jenderal, seorang pemutus hukum, memberi fatwa, seorang hakim, sekaligus juga imam sholat dan khotib. Dari pisahan. Dan itu dilanjutkan di masa Khulafaur Rasyidin. Dilanjutkan di masa Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Dan saya kira juga Muawiyah juga masuk. Zaman Hasan, zaman Muawiyah, zaman Abdullah bin Jubair, masih kayak gitu. Nah, setelah zaman Muawiyah muncul anaknya yang fasik, Yazid, ke belakang. Nah, itu sudah terpisah-pisah tuh. Pemimpin yang ngerti politik, pemimpin politik saja, pemimpin agama saja. Jadi udah bercabang dua itu. Meskipun itu zaman Bani Umayyah. Zaman Bani Abbasiyah juga begitu. Kecuali ada beberapa khalifah yang saya sebutkan tadi itu, Umar bin Abdul Aziz di Bani Umayyah, Harun ar-Rasyid di Bani Abbasiyah. Itu memang mereka itu pemimpin dunia akhirat. Seperti di zaman Khulafaur Rasyidin lagi. Tapi jarang begitu. Kemudian ada ibu yang bertanya, gini pimpin waktu ini Pak Ustaz? Jauh Bu. Duniawinya nak ngarati, akhirat mulai. Dunia nak amarati, urusan dunia sih nak amarati loh Bu. Apalagi urusan akhirat. Makanya Mas Abu tadi jauh benar. Dulu kita punya pemimpin yang lumayan ngerti soal dunia dengan baik dan adil, B.J. Habibie. Ahli beliau ekonomi itu, ahli teknologi, teknokrat. Cuman beliau bukan ahli agama kan begitu. Kini Bu anak IPK 2,3, dia anak presiden, diubah keputusan MK, bisa mencalonkan, bisa jadi wakil. Apa udah mau itu? Ya, kita ini hancur gara-gara pemimpin seperti itu. Nah, itulah pemimpin yang zalim, laknat nanti di akhirat itu hukumannya paling dalam di neraka. Baik. Nah, itu yang saya sampaikan, ini kajian kita. Itu kajian kita, insya Allah saya sampaikan. Kenapa? Apa sikap kita? Akan saya sampaikan. Jadi, tunggu dulu konsep a'immah dulu yang saya jelaskan, Bu. Nanti akan sampai ke sana. Ya. Jadi kan an-nasihah yang keempat apa? Li a'immatil muslimin. A'immah jamaah dari imam, muslimin kaum muslimin. Jadi keikhlasan berikutnya harus kita serahkan kepada pemimpinnya kaum muslimin. Pemimpin kaum muslimin ada dua, pemimpin dunia, pemimpin akhirat. Karena sudah terpecah. Halo, sampaikan Bu ya. Saya pelan-pelan, saya nggak mau buru-buru, yang penting paham. Sampai ya Bu ya, pelan-pelan saja nih. Baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran, wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah oleh kamu Allah. Taatilah oleh kamu Rasulnya. Selesai pembahasan. Yang ketiga, ulil amri minkum. Dan yang memegang urusan kalian, pemimpin kalian. Nah, tafsirannya itu wajib mentaati orang yang memegang urusan kita. Imam pemimpin kita. Baik. Terutama yang memegang urusan akhirat kita. Itu nomor satu. Ada prioritasnya. Yang pertama adalah para alim ulama. Berarti yang akhirat ini adalah alim ulama. Nah, ulama ini kan ada yang formal, ada yang informal. Yang formal ini bentuknya badan-badan resmi seperti MUI atau di Indonesia ini ada Muhammadiyah, Tarjih Muhammadiyah, ada Bahsul Masail NU, BMNU, Bahsul Masail NU, Bahsul Masail, ya lembaga pembahasan, bahas itu artinya pembahasan penelitian persoalan-persoalan agama NU gitu ya. Nah, informal yang tidak ada kelembagaannya seperti ulama tempatan, ulama yang ada di tempat kita, ya guru-guru tempat kita nih informal.
Nah, ini yang mereka ini yang memegang urusan agama kita. Buktinya apa? Buktinya kalau kita sholat siapa yang mimpin? Pasti imam kan? Nah, itu paling rendah tuh, Bu. Maka imam itu kan harus ditaati. Boleh enggak imam malun salam wala salam duluan? Gilo aja. Makanya harus taat. Tapi persoalannya imam masjid kita kualitasnya sebenarnya belum layak kadang-kadang jadi imam gitu. Masalahnya itu. Ya. Kemudian buktinya apa lagi kalau kita Idul Fitri, Idul Adha, maka kita mengikuti ulil amri kan? Jadi yang Muhammadiyah ikut tarjih Muhammadiyah, berarti ikut ulil amri. Jangan diadu, ikut pemerintah berarti nggak ikut ulil amri. Oh, tunggu dulu, ulil amri itu definisinya apa? Yang NU ikut Bahsul Masail, NU misalnya, ikut berarti dia ikut ulil amri. Baik. Atau kita tahu bahwasanya produk ini halal haram, itu ikut siapa? Keluarinnya dulu siapa? MUI kan? Ah, berarti itu adalah taat ulil amri. Yang memimpin masalah persoalan agama, kan begitu. Awal kita puasa, kapan kita Idul Fitri, Idul Adha, itu juga ikut keputusan ulama, ulil amri di sini konteksnya. Ulil amri. Semuanya yang ikut lembaga otoritatif, formalitas ulama, berarti dia sudah ikut ulil amri. Ulil amri itu artinya yang memegang urusan. Sementara urusan kita ada urusan duniawi, urusan ukhrawi. Nah, ke persoalan agama itu urusan ukhrawi. Maka kalau kita ikut Muhammadiyah, ulil amri berarti ikut ulil amri. Ikut NU, pemerintah juga ikut ulil amri. Sama-sama ulil amri. Jadi kalau ada mengatakan orang yang dengan hisab dengan Muhammadiyah berarti dia ikut ulil amri, enggak taat pemerintah, oh salah. Justru kita ikut ulil amri. Baik. Kalau ada perbedaan hari raya, kan ada kemarin ini kan ada juga yang hari raya ini, ada yang besok. Ya. Gimana tindakan kita sebagai Muslim? Gimana gitu? Bebas, ibu mau ikut tarjih Muhammadiyah, ikut metode ru'yah, melihat langsung, itu kan perbedaan karena metodologinya berbeda, cara beda. Cara mengambil kesimpulan hukumnya berbeda. Ada yang pakai metode hisab Muhammadiyah kan? Kan Muhammadiyah isinya pakar ulama juga di situ. Yang pakai metode hisab ru'yah, ru'yatul hilal, berarti dia ikut metode itu ya sehaluan dengan NU, sehaluan dengan pemerintahan begitu. Ya mas, pilihan kembali pada masing-masing. Boleh-boleh aja, kedua-duanya boleh. Betul keduanya. Yang mau lebaran ikut Muhammadiyah betul, yang lebaran ikut Kemenak atau MUI atau NU betul juga. Baik. Kalau untuk hari lebaran haji ini kan orang suka hari raya ini Pak. Apa itu hukumnya dan Sabtu dan awak itu hari raya ini nanti main. Di Mekah hukumnya hari apa? Pusing. Jadinya pusing, bingung. Nah, ketaatan kepada pemimpin itulah fungsinya, menghilangkan pusing dan bingung. Nah, untuk menghilangkan kepusingan dan kebingungan itulah, Nah, untuk menghilangkan kebingungan itulah makanya kita serahkan urusan kita kepada ahlinya. Tanpa harus mengkaji-kaji metodologinya, caranya, dalilnya. Makanya kita serahkan ke ulil amri yang memegang urusan kita masalah agama ini siapa? Ya kau enggak Muhammadiyah, kau enggak Kemenak, kan begitu kan? Enggak apa-apa. Yang penting kan keduanya punya dasar. Terserah ibu, mau ikut yang mana terserah, dua-duanya boleh. Boleh. Ya. Makanya kenapa penting taat kepada pemimpin yang memegang urusan? Karena untuk menghilangkan itu tadi itu, kebingungan, ketidaktahuan, serahkan yang ahlinya. Serahkan pada ahlinya. Nah, di konteks kita orang Indonesia, warga Indonesia, ulil amri persoalan agama itu dipegang oleh lembaga-lembaga otoritatif seperti Bahsul Masail NU, Kemenak, dan Tarjih Muhammadiyah MUI gitu. Ya sudah, kita serahkan pada ahlinya, selesai. Di akhirat gimana?
Ya tanggung jawab yang fatwa inilah. Itu enak aja di orang awam nih. Nah, ya tidak ada persoalan. Itu kan kita menjadi bingung karena sekarang zaman kan informasi terbuka. Kita dengan informasi yang mentah itu kita nggak bisa mengolah, itu yang bikin kita bingung kan. Nah, ya karena udah jadi, barang udah jadi. Nah, tinggal terserah ibu contohnya kepada pemerintah ikut Muhammadiyah silahkan. Ada persoalan. Kalau saya ikut Muhammadiyah. Baik. Nggak ada afdol dua-duanya, Bu. Nggak ada afdol dua-duanya. Itu pertanyaan sama kayak kita nanya mana anak ibu kedua, mana anak yang paling sayang. Bawa jawab ya. Kalau ditanya masuk ke mie goreng nasi goreng masih pusing lah, mending lah gitu. Ya, tapi gini saya kasih saran ya Bu ya. Jangan berbeda dengan orang kebanyakan di daerah kita, itu saja. Saya Muhammadiyah misalnya. Tapi daerah saya itu kebanyakan masjid limo saja sekeliling rumah tuh ikut wanita solahnya. Awak surang saya Muhammadiyah jangan. Nah, Nabi menganjurkan berhari raya lah sesuai dengan orang-orang kebanyakan sekitar kita. Di sekitar awak ikut aja. Kan lama, kalau beda-beda Wak Bu. Bisa Ibu jadi khotib rayo surang. Ayo orang rayo walai. Saya pikir rumit mana. Itu ulil amrinya nanti urusan kita kan ulil amri itu yang megang urusan. Nanti di akhirat yang bertanggung jawab siapa? Ya ulama ini. Makanya harus sayang pada ulama, taat pada ulama karena mereka ini memikirkan kita. Keluar produk misalnya, ada transaksi-transaksi modern, enggak tahu hukumnya. Mereka mesti tungkin tuh. Rapat pleno, rapat mereka tuh memikirkan divisi fatwa tuh memikirkan tuh. Dicari bahannya dulu, cari datanya dulu semacam diolah-olah, rapatkan lagi, cari dalilnya Quran, dibuka Quran itu 30 juz, dicari hadisnya, kitab-kitab hadis dibuka soalnya. Kemudian apa hasilnya? Nah begitu MUI berusaha, ulama berusaha berijtihad, berusaha mengeluarkan hukum, lah kalau hasilnya ternyata produk ini dinyatakan haram. Si anu yang tidak pernah mengaji, sembahyang zinda kecil MUI haram sih gitu. Dimakanya tuh. Itu kadang dosa itu. Ya. Makanya Nabi mengajarkan patuhlah, ikhlaslah, taatlah kepada pemimpin kalian. Dan pemimpin ini ada dua bagian kan? Duniawi dan ukhrawi. Dan yang mutlak yang dulu karena di zaman Nabi dan sahabat tidak ada dualisme ini sama. Makanya patuh pada Nabi dan para sahabat 4 khulafaur rasyidin itu mutlak. Tapi terjadi dualisme sekarang. Makanya ada prioritas kepatuhan. Kepatuhan yang tidak boleh ada lagi pada ulama. Kalau kepada pemimpin politik yang duniawi ada catatannya, Bu. Patuhnya gimana dulu? Nah, itu belum kita bahas. Itu belum kita bahas. Nah, jadi kalau memimpin masalah ukhrawi taat saja. Patuh aja. Ya. Ya. Siapa yang lebih canggih? Muhammadiyah? Pemerintah? Kemenak lebih canggih? Baik. Yang sebenarnya pertanyaannya kurang tepat. Sebenarnya kita tuh wajib ikut ulil amri. Tidak wajib ikut pemerintah. Yang wajib tuh ikut ulil amri.
yang memegang urusan kita masalah ini, masalah dunia atau masalah akhirat nih? Masalah akhirat kan? Nah, ulil amri itu ulim ulama pecahannya. Maka wajib kita ikut ulil amri. Nah, bentuk ulama itu, badannya itu ada macam-macam di Indonesia. Ada Kemenak, itu tuh dominan NU tuh. Ada Tarjih Muhammadiyah. Ketika kita ikut Muhammadiyah, itu kita ikut ulil amri namanya. Iya. Kalau kita ikut Kemenak, berarti kita ikut ulil amri juga namanya. Dua-duanya ikut ulil amri. Yang wajib itu kita ikut ulil amri, bukan ikut pemerintah. Narasinya udah salah dari awal, bro. Narasinya itu udah salah dari awal. Kon wajib ikut pemerintah. Siapa yang wajib ikut pemerintah? Wajib ikut ulil amri. Oh, baik. Iya. Kecuali ibu begini, ibu puasa lebaran itu ikut keputusan Ikatan Dokter Spesialis Mata Indonesia gitu. Nah, itu enggak nyambung tuh, udah ulil amri ibu tuh. Masa dokter apa namanya? Damia apa? Ikatan Dokter apa mau isi lebih halalnya betang. Ada Ikatan Dokter Spesialis Mata Indonesia. Itu kan berarti bidangnya apa tuh? Mata kan? Lalu kita menyerahkan urusan kita masalah lebaran ini, masalah dunia akhirat kita tanya pada lembaga yang bukan bidangnya. Baru bukan taat ulil amri namanya itu. Baru kita menyelisihi Quran. Baik. Jadi narasinya salah, ikut pemerintah gitu. Oh, mana ikut pemerintah? Masalahnya dalam Quran itu kan ikut ulil amri. Ya, pertanyaan dah salah, pernyataannya dah salah. Ya. Tidak usah ragu, Bu. Nah, tapi walaupun ada dua pilihan begini, kan saya katakan, kalau di daerah kita atau mayoritas ikut pemerintah, ikut Kemenak, ya udah ikut Kemenak. Karena dalam dasarnya itu yang berbeda, makanya kesimpulannya berbeda. Ada yang pakai hisab, ada pakai ru'yah itu. Yang tidak bisa disatukan. Baik, dua-duanya boleh. Baik, kemudian pemimpin yang duniawi. Sekarang ulil amri yang duniawi. Ini juga wajib kita taat. Haram memberontak. Ya Bu ya, harus saya sampaikan nih, ini pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apabila kita dipimpin oleh suatu pemimpin, bagaimanapun cara dia mendapatkan kepemimpinan itu, maka wajib kita sami'na wa ta'ana, selama tidak bermaksiat. Selama perintah itu tidak bertentangan dengan agama. Kalau bertentangan dengan agama, selama kita terpaksa juga dimaafkan. Jadi dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh memberontak, tidak boleh kepada pemimpin yang sah. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, demo tidak beda memberontak, Bu. Definisi memberontak itu kalau bahasa fikihnya disebut dengan bughah. Bughatun. Al-bughah itu maksudnya pemberontakan, gerakan separatisme atau menggulingkan pemerintahan dengan senjata. Tindakan anarkisme, senjata, menumpahkan darah. Itu tidak boleh. Tapi kalau sistem pemerintahan kita, republik ini, itu malah membolehkan memfasilitasi demo. Beda demo sama pemberontakan, beda. Kecuali negara-negara yang mengharamkan berdemonstrasi atau negara-negara yang punya sistem sistem monarki, kerajaan. Beda lagi itu urusan. Baik. Jadi kata Nabi, mahasiswa ini demo dia diberhentikan seperti apa itu diturunkan, itu semua merontak. Enggak merontak itu, Bu. Itu namanya demonstrasi. Cuman kan iklim politik ketika itu tidak memungkinkan sebenarnya untuk demo. Karena ada tangan besi kan, ada otoriter ya. Baik. Jadi wajib taat kepada pemimpin urusan dunia selama tidak
dalam urusan yang melanggar syariat. Baik. Dan itu bernilai ibadah. Rasulullah SAW bersabda, wasam'a, apa? Hadis yang ke berapa tuh? 28. Nih, sebentar Bu ya, sebentar. Maaf. Bentar. Apa kata Rasulullah SAW? Usikum bitaqullah azza wa jalla was-sam'i wa ta'ati wa in ta'ammara alaikum abdun. Saya wasiat kepada kalian untuk takwa kepada Allah dan taat kepada pemimpin. Ya, meskipun pemimpin kalian itu seorang hamba sahaya tadinya. Tadinya budak kulit hitam. Itu hadis yang lain, walaupun dia Habasyi, walaupun dia orang hitam Afrika. Ini disampaikan karena memang rasisme itu masih ada di zaman jahiliyah Arab. Orang Arab tuh paling tidak suka atau merendahkan orang-orang yang kulitnya berwarna, kan begitu, Arab jahiliyah. Maka prinsip Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, meskipun pemimpin kalian itu tadinya backgroundnya adalah seorang budak, ya, bukan orang Arab, bukan apalagi Bani Hashim, Quraisy, maka walaupun cara gimana pun dia mengambil kepemimpinan itu, ya, walaupun dia memberontak juga sebelumnya, tapi dia berkuasa setelah itu, maka wajib tetap taat kepada dia selama dia tidak bermaksiat, mengajak kepada maksiat. Baik, tentu pertanyaannya, kok begitu sih? Nah, kan gitu ya. Kenapa harus begitu, Ustaz? Nah, dijelaskan oleh para ulama, disebabkan karena taat kepada pemimpin, walaupun pemimpin itu zalim, itu mudaratnya lebih kecil, jauh lebih kecil dibandingkan Islam membiarkan atau membenarkan adanya tindakan pemberontakan. Akan terjadi chaos di mana-mana. Itulah terbukti, Bu. Lihat Libya sekarang, lihat Suriah sekarang, lihat Libya sekarang tuh paling kacau itu. Masing-masing kelompok masyarakat bikin fraksi-fraksi sendiri. Ya, tujuannya katanya benar untuk menegakkan khilafah Islam, untuk membela umat Islam. Aduh, sudah. Akhirnya ingin menang sendiri saja itu. Ya, jadi pemimpin seperti Muammar Gaddafi, walaupun ada kezalimannya, itu lebih baik kita sabar dibandingkan dihalalkannya dalam syariat ini untuk memberontak. Yang namanya tafarruq, perpecahan, pemberontakan itu atau separatisme itu mudaratnya sangat besar. Ketimbang kita harus bersabar dengan pemimpin yang zalim, itu lebih ringan dibandingkan kita membolehkan adanya pemberontakan. Ya, baik. Kayaknya enggak terima ibu-ibu kayaknya nih. Wah, jiwa-jiwa pemberontakannya ini ada. Nah, memang harus taat, Bu, pemimpin. Harus taat pada pemimpin. Bu, tahu Ibu, di zaman Yazid bin Muawiyah, halo. Nah, di zaman Yazid bin Muawiyah, anaknya Muawiyah bin Abi Sufyan tuh, yang fasik itu sahabat masih banyak, Bu. Sahabat Nabi masih banyak. Itu kan zaman tabi'in tuh ya. Yazid bin Muawiyah. Yazid ini anak Muawiyah. Ada contoh. Yazid anak Muawiyah, anak Abi Sufyan. Muawiyah, Abi Sufyan ini masuk Islamnya waktu Fatu Mekah. Tadinya dia pemimpin Quraisy, kafir. Sahabat. Ini statusnya sahabat kan? Ini sahabat juga nih Muawiyah. Malah penulis wahyu nih, Katibul Wahyi. Sekretaris Nabi nih, Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini bagus pemimpinnya, kepemimpinannya bagus Muawiyah ini. Hebat ya. Cuman persoalannya Muawiyah ini ngasih jabatan ke anaknya, ini masalahnya. Inilah dimulai masa dinasti dalam Islam. Aduh, Bu. Baik. Di zaman Yazid dia membunuh puluhan sahabat, Bu. Siapa yang terindikasi melawan dia, memberontak, terindikasi tidak sesuai, tidak suka pemerintah, sikat. Dibunuh sama Yazid, Bu. Sedangkan sahabat masih banyak nih, Bu. Sahabat Nabi masih banyak duit. Tapi tidak ada gerakan sahabatku yang memberontak pada Yazid itu. Akhirnya apa? Kesabaran para sahabat itu menjadikan Yazid cuma 2 tahun memerintah, habis itu mati. Setelah itu baru baik. Dan halo. Nah,
Dan uniknya Bu ya, coba perhatikan, negara-negara yang sistem monarki sekarang, itu gimana pun sistem monarki itu jeleknya karena berdasarkan dinasti, tapi kan rakyatnya nggak bisa berontak tuh. Itu masih sejahtera kebanyakan negara monarki dibandingkan negara yang sifatnya demokrasi. Karena demokrasi itu kan membuka peluang untuk berontak-berontak juga gitu kan. Itu lebih sejahtera. Jadi memang ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu yang mau sampaikan kan buat hati-hati gitu. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memang mengharamkan namanya gerakan separatisme, pemberontakan itu tidak boleh. Raja itu, Raja apa namanya? Raja Malaka atau Sultan Melayu itu ketika Soekarno menawarkan persatuan Republik Indonesia, negara persatuan kan itu namanya ya. Itu mereka menyerahkan diri Bu, sultan-sultan itu. Sultan Kelantan, Sultan Pontianak, Sultan Riau apa. Semua itu menyerahkan diri untuk persatuan negara Republik Indonesia. Malah memberikan juta-juta gulden waktu itu untuk mendirikan negara Indonesia. Kenapa? Karena itu sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Apa itu persatuan? Nah, persatuan itu lebih utama, meskipun ada tumpang tindih, ada kezaliman pemimpinan itu. Baik. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi pemimpin kita ada dua, pemimpin duniawi, ada pemimpin ukhrawi. Pemimpin ukhrawi mutlak taat. Selama memang badannya otoritatif, memang badan itu jelas, ya. Kemudian kalau pemimpin duniawi dengan catatan selama tidak menentang syariat Allah. Contoh simpelnya taat pada ulil amri duniawi, Bu. Contoh simpelnya apa? Lampu merah harus aturan lalu lintas. Itu kan tidak ada aturan agama itu, Bu. Ada dalilnya lampu terus merah sekian detik. Ada dalilnya. Bapak Ibu berhenti. Kalau kita cuma tahu itu peraturannya memang model itu, tidak dapat pahala ada Bu. Ingin dapat pahala berhenti lampu merah. Ingin dapat pahala Bu? Niatkan untuk taat ulil amri dalam persoalan duniawi yang hukumnya boleh mubah dalam syariat. Pahala. Ya, pemerintah menganjurkan anak misalnya untuk kasih imunisasi, taati, dapat pahala kita. Pemerintah mengatakan wajib bayar dana BPJS gitu ya. Itu sudah dihitung sedekah jadinya. Pahala. Pemerintah misalnya menetapkan bahwasanya wajib sekolah 6 tahun. Kita sekolah kan akan tahu wajib sekolah 6 tahun misalnya. Pahala kita. Pemerintah mewajibkan memakai apa misalnya? Taat memakai helm. Sabuk pengaman kalau di mobil, helm di motor. Itu ada nilai pahalanya itu. Kita berhenti di lampu merah, kita jalan di lampu hijau. Ada pahalanya kalau kita niatkan taat ulil. Kan ayatnya jelas. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya. Ketika kita mentaati Quran dalam persoalan ini, berarti kita dapat pahala. Ya Bu? Mbak Abu. Lagi aktif ibunya. Baik. Ada pertanyaan sampai sini, Bu? Wah, jam 10 sih. Tinggal satu lagi ya, Bu ya. Wali amatihim. Nah, sebelum sampai ke situ, li amatihim kita bahas lagi maksud nasihat kepada pemimpin. Itu bukan hanya taat dan patuh, tapi nasihat ini maknanya benar-benar nasihat. Artinya orang Islam berkewajiban untuk menasihati pemimpin. Berkewajiban memberikan nasihat lillahi ta'ala. Halo? Halo Bu ya? Jadi makna yang kedua dari an-nasihatu, nasihat kepada pemimpin umat Islam adalah wajibnya atau disyariatkannya memberi nasihat yang tulus, ikhlas kepada pemimpin. Ini kewajiban, ini jihad yang berat juga ini, berbicara yang hak kepada pemimpin. Yang zalim terutama. Jadi afdhalul jihad kata Nabi, sebaik-baiknya jihad adalah kalimatul haq amama al-imam az-zalim. Kalimat yang benar di depan pemimpin yang zalim. Jadi menasihati pemimpin adalah sebagian dari usaha untuk merubah keadaan ya. Makanya kalau ada ulama ke istana presiden atau ada tokoh masyarakat, ustadz ketemu dengan buya ketemu dengan presidennya suzon.
Boleh jadi dia bukan menjilat. Kan kadang, wow, ladaki lo buya tuh ke istana. Akan kadang suzon aja tuh. Seorang ulama terutama itu memiliki kewajiban untuk menasihati pemimpin. Yang entah dia mendatangi atau didatangi, terserah. Pokoknya kalau ada pemimpin, alim ulama bertemu dengan pemimpin, gubernur kah, presiden kah, menteri kah, dan di uzon dulu. Boleh jadi dia menasihati. Karena menasihati pemimpin secara rahasia itu lebih afdol dibandingkan kita menunjuk-nunjuk mukanya depan umum. Ya, lebih afdol kita menasihati dalam keadaan sir. Ya. Ya. Makanya Syekh Said Ramadan Al-Buti, pemimpin-pemimpin umat Islam di Suriah, ulama-ulama Suriah itu masih bisa mengontrol Bashar al-Assad. Tahu Bashar al-Assad kan? Presiden diktator Suriah. Itu kan diktator tuh. Tapi masih oke lah, masih bisa dikontrol keadaan Suriah itu lebih kondusif karena kenapa? Ulama-ulamanya tuh sering beri nasihat. Nah, meskipun akhirnya beberapa ulama akhirnya jadi korban oleh orang-orang Khawarij, orang-orang terorisme, orang-orang. Jadi gara-gara Syekh Said Ramadan Al-Buti ini ulama besar, Bu. Syekh Said Ramadan Al-Buti ini termasuk guru-guru kita juga itu. Ulama-ulama besar, akhirnya karena beliau sering atau dekat dengan pemimpin, dikira dia itu tukang jilat. Akhirnya apa? Beliau dibom di majelis taklim. Dan meninggal. Syekh Said Ramadan Al-Buti itu. Siapa yang membomnya? Gerakan-gerakan separatisme yang memisahkan diri itu. Karena nggak tahan dengan pemerintah zolim dari Bashar al-Assad. Akhirnya bikin ISIS masuk di situ. Nah, itu tuh contoh nyata juga itu. Karena padahal negara Suriah ini aman loh. Meskipun memang ada kezaliman pemerintah itu di Mado tuh, Bu. Mado nang berhasil banamu dari zaman Nabi kalau Pak Rasyid itu kan ada tuh. Namanya pemerintahan itu pasti ada cacatnya. Tapi karena Intel Amerika masuk, CIA masuk, Intel sekutu masuk, ya Amerika masuk, mereka ingin menghancurkan negara-negara Arab itu dengan cara apa? Memasukkan paham-paham Khawarij ini. Pisahlah kalian dari negara Suriah. Akhirnya apa yang sekarang terjadi? Hancur. Makanya dalam syariat Islam tidak boleh memberontak itu. Ya, itu banyak contohnya. Terus yang paling dekat sama Suriah, Libya. Kalau di zaman dahulu itu Yazid bin Muawiyah. Nah, jadi contoh kawan. Ini boleh. Malah kalau kita nggak ngasih nasihat itu rugi kita. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau wal 'asri innal insana lafi khusr. Tapi caranya mungkin ya. Ke suami jangan pakai nada laki-laki itu. Yang penting ya. Caranya dengan kelembutan. Laki-laki itu punya ego, dia punya kebutuhan ego. Tak bisa dia dibantah-bantah atau dinaikkan suara. Ya. Terus terang Bu sebagai menjawab sebagai ustadz sekaligus sebagai suami Bu ya. Ya, kalau istri itu memberi nasihat dengan nada yang tinggi, dengan emosi atau magbulala, tiba-tiba istri itu bentuk jenggot ya, Bu. Bentuk kumisnya gitu. Aku lawan tandiang sama aku cakak akhirnya. Ibu bantiang pirang cie, ibu bantiang pirang cie gitu, berang suami. Suami bisa dibantiang pirang solah. Coba lebih kue lah. Jadi kelemahan kita laki-laki itu kelembutan justru. Dengan kelembutan, dengan godaan rayuan itu lebih masuk dibandingkan awak belagak sebagai laki-laki. Nah, ini makanya ibu acok mau bilang, "Biko tiba di rumah wala mengaji, suami wala mengaji lah." Jangan ceramah di rumah tuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Neraka bapak nih kata. Tak ada itu. Baik, saya akhiri cukup sekian Bu ya. Mohon maaf bila salah kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.